Ini anak-anak muda yang berkomitmen menggeluti apa yang telah dipelajari di kampus dan mereka bergrup namanya Padang Ska. Ini memang spesifik dan juga secara konsep ingin juga mengkolaborasikan dengan musik alat tradisional begitu kan. Kucapi. Kalau di Kucapi. kita kecapi itu kan lebih identitas dari bahasa universal bagi Jawa ya. Itu penamaan suatu alat musiknya. Tapi bagi kita khususnya di Minang itu ya kita pakai ku. Kucapi ini apa pesonanya nih? Satu kata itu romantis kalau bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat. Kali ini ada yang menarik. Saya ikuti latihan adik-adik yang tergabung dalam grup musik Padang Ska. Nah, nanti kita akan observasi ini apa menjadi latar belakang grup ini berdiri, apa mimpinya, dan siapa ini personil-personilnya. Saya punya catatan, nanti saya perkenalkan satu-satu. Yang pertama ini kepala sukunya nih ya, Eka Malai. Eka Malai di Jimbe. Beliau pernah ikut festival FLSN nasional, juga pernah menjadi praditur di Singkarak, termasuk juga festival musik Melayu di Riau, dan beberapa pertunjukan di beberapa daerah lainnya. Malai, aksinya kemana di Jimbe? Eka Malai. Kemudian di keyboard Adinda Satria. Halo. Satria ini juga ikut festival FLS 2N di Semarang, penampilan komposisi musik Indonesiana. Ayo Satria, mainkan. Satria pada keyboard. Kemudian di return ya, Rofi pernah ke Singapura ikut festival di 2018, juga pernah komposer musik judulnya Kandak Nan Kuaso. Rofi juga alumni dari Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Mainkan Rofi. Wow. Nah, ini keren nih. Makasih Rofi. Oke. Andre, yang spesifik nih, spesialnya di kecapi ya. Nah, kecapi ini alat musik yang mungkin nanti akan kita eksplorasi. Kenapa ada ini yang spesifik kecapi di grup musik Padang Ska ini. Andre ini jebolan dari isi Padang Panjang, juga komposer musik Nusantara, juga pernah komposer musik model Derma Art 2024. Promosi kebudayaan Indofest di Thailand. Oh, pernah ke Thailand juga. Dan Delhi, India ya. Iya. Ini Andre khusus nih. Ini apa ini barangnya pegangnya ini? Barangnya. Iya. Mainkan dikit Boleh deh. kita kasih nama barangnya. Namanya Kucapi Minang. Wow, Kecapi Minang. Ini adalah identitas musik Minang kita ya sebenarnya. Oh, Yang hampir punah, sekarang kita mau Masya Allah. revitalisasi kembali. wow. Yang kita kolaborasikan dengan musik modern sehingga eksistensi Kucapi Minang akan naik lagi gitu. Mainkan dikit Om. Wow, keren. Anak muda nih. Andre. Kemudian di drummer Kevin juga alumni dari isi Padang Panjang, pernah juga ikut promosi kebudayaan pariwisata di Taman Mini Indonesia Indah 2019, dan pernah juga ikut Festival Melayu Day of Yala di Thailand 2017.
Pernah juga pengisi acara Terib Masal ya, Provinsi di Pariaman juga. Kevin, drummer dia. Ya, saya ingat ini teman saya ini Hendy Septa. Drummer juga ya. Sedang berjuang. Itu dia Kevin di drummer, terus juga Rian, basis. Rian ini juga alumni dari ISI Padang Panjang, jadi suatu alma mater juga. Ini anak-anak muda yang luar biasa ini. Pernah ikut Festival Musik Dawai Nusantara di Malang tahun 2016. Pernah ikut Festival Piom Fest Indiana Ocean Internasional, oh keren. Dan juga penampilan komposisi musik Indonesiana. Rian, basis. Bass ini mainannya. Kemudian ada Iqbal, Adinda Iqbal di gitar, pernah panggung apresiasi seni Pekan Budaya Sumatera Barat, festival multi etnis dan beberapa pertunjukan lainnya. Mainkan Iqbal. Nah, gitaris ya. Tidak lengkap kalau sebuah musik tidak diiringi dengan vokal. Siapa vokalisnya? Tiara. Yang cantik manis ini, beliau Tiara ini sedang kuliah di Universitas Negeri Padang, pernah ikut beberapa festival, termasuk juga Festival Padang Super Jazz, juga Festival Kenduri, Tetabuhan di Sumatera Utara, Festival Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Padang. Betul Tiara? Betul, Pak. Wah, keren. Ini suaranya nanti kita akan coba dengar ya. Saya ke kepala suku deh ya, Eka Malai gitu. Ya, kita ngobrol lagi boleh kan? Boleh. Boleh ya. Malai, ini Padang Ska. Ska ini kan sejarahnya kan memang reggae ya. Ya. Ini pernah populer di Jamaika, terus juga masuk ke Inggris ya, jadi gerakan kebudayaan juga anak-anak muda ketika itu. Kalau Ya. kita coba referensinya, dan di Indonesia tahun 80-an 90 ya. Dan itu juga seperti Gito Rolis, Indra Lesmana ya. Ada Tip X juga yang sekarang semacamnya. Ini grup kapan berdirinya nih, Malai? Tanggal 12 bulan 12 2024. 24, berarti baru berumur Baru berapa hari lah ya, baru berapa hitung bulan. Askar, ini apa motivasinya sih adanya Padang Ska? Sementara grup-grup ska lain kan juga ada juga di Padang, termasuk Indonesia gitu kan. Nggak takut kalah saing atau gimana nantinya? Bisa ceritakan dikit latar belakangnya? Kalau untuk pertama sekali sama teman-teman, banyak musik ska kan kebanyakan tidak memakai musik etnis Minang kan. Oh, Nah, kebetulan teman-teman ya kebanyakan dari SMKI, dari ISI Berpanjang, Oh, kita manfaatkan itu, masukkan unsur tradisi ya. nah jadi Gimana apanya? ada misi budaya Ya, lokalnya musik gitu budaya ya. ya. Kalau dibilang musik ska original mungkin enggak ada saksofon, trombon enggak ada kan. Nanti kita ganti pakai mungkin saluang, sarunai, bansi Iya, gitu iya. kan. Jadi Satunya kecapi. berarti proses latihannya sedang mencari bentuk juga sungguhnya ya. Iya, Pak. Wah, alat musiknya juga kekompakan personil. Benar. Oke. Ada problem nggak dia saya? Sering Sampai kelahi saat nggak? ini belum. Belum ya? Iya. Adik-adik Malai juga kan. Nah, itu dia. Jadi memang proses latihan ini dalam rangka juga mencari konsep dan bentuk, warna begitu ya, warna musik, aransemen. Ya, Dan yang menarik adalah dari cerita adik-adik kita ini sudah melahirkan single ya. single Pak ya. Apa Tapi itu? belum launching Pak. Belum launching. Belum. Apa ceritanya single itu? Cerita tentang apa itu, Eka? Tentang ya percintaan sih Pak. Pameo suku Jambak kan. Oh gitu. Iya. Penciptanya nggak di sini kan. Oh begitu. Jadi tetap kita keinginannya untuk aransemen sendiri Ya. dan juga ciptakan sendiri. Ya. Itu keren luar biasa itu. Tentang percintaan. Percintaan. Ya ini masih Cinta, ya. ini masih apa namanya bucin semua nih. Iya. Ketawa Litara. Kevin, boleh coba cerita pengalamannya Kevin. Asik nggak gabung dengan Padang Ska ini? Punya terinspirasi nggak? Coba ceritakan apa perasaannya. Pertama ya senang ya Pak. Iya. Bisa sharing-sharing ilmu, genre-genre, bicara-bicara tentang genre musik, dan yang lainnya juga ada Pak, banyak
terus saling bertukar pikiran dalam grup. Ini termasuk juga sudah lama belajar ini drum ya. Sudah Pak. Udah mentas kemana-mana juga ya. Sudah Pak. Nah, ini contoh, ini model kreativitas dari para alumni STSI juga. Apa namanya, isi Barang Panjang. Kevin sukses ya. Ya Pak. Terus juga Rofi, gimana Rofi? Nah, ini memang kreatif, tampilannya beda juga nih anak-anak. Tapi yang menarik, adik-adik ini dalam memainkan alat musik, aransemen tentu dia sudah dibekali semasa di kampus bagaimana mungkin filsafat musik ya, filsafat alat musik juga, teori-teorinya. Nah, ini yang kekuatan adik-adik itu sesungguhnya, karena teori akademis ilmiahnya sudah didapatkan. Nah, bagaimana nih pandangannya? Ini band ini mau kemana kan nanti nih, Robi? Oh, kalau pandangan saat ini ya Pak, Ya. mungkin karena saya paling kecil di grup ini Pak. Oh, paling kecil ya, badannya gede ya. Kalau masalah pandangan mungkin oper kayak abang-abang dulu ya Pak. Kalau membayangkan ke depannya mungkin belum tahu juga nih. Nah, tapi yang penting berproses. Proses yang penting, Nah, Pak. proses itu akan membuka jalan pertumbuhan-pertumbuhan atau ada kreativitas baru ya. Yakin ya itu ya. Oke, makasih. Saya ke Tiara deh. Tiara, ini olah vokalnya sejak kapan dimulai nih, Tiara? Mulai bisa nyanyi, Pak, Iya. atau gimana Pak? Iya, boleh. Itu tuh berawal dari kelas 1 SD ya Pak. Tapi pas masih kecil-kecil, Masih setinggi ini lah ya. pendek banget Pendek Pak. banget ya. Iya. Waktu SD mulai. Oke. Ya, jadi sebelum SD juga Pak, itu Bunda tuh selalu ngasih musik karaoke, dikasih mic, jadi disuruh nyanyi. Nah, Bunda tuh selalu matokin lagu-lagu yang tinggi-tinggi kayak lagu Kita Gutawa, kayak gitu Pak. Ya. Di situlah olah vokalnya di situ. Iya, Terus gitu, latihan terus gitu. Iya Pak, betul. Oke. Saya doakan Tiara sukses ya. Amin, Iya, terima iya, kasih iya, Pak. iya, iya. Kalau Iqbal gimana Iqbal? Ya Pak. Ya Iqbal. Udah lama main gitar Iqbal? Iya Pak. Iya. Wah Iqbal. Ini gitar sudah lunas atau belum nih? Udah Pak. Oke Iqbal, apa mimpinya nih Iqbal? Gitaris ini siapa yang menjadi rujukan seorang gitaris Indonesia atau dunia? Dunia. Dunia ya, dunia siapa nih? John Petrucci. Oh, saya belum kenal juga. Kenal belum? Tapi Belum. bagus ya. Kalau di Indonesia kan apa nama itu? Yang Dewa Bujana. Dewa Bujana juga ya. Andra. Oke. Tiara. Terus juga terakhir mungkin juga Rian ya. Rian basis juga udah lama yang geluti di bass. Mam spesifiknya bass. Dari SMKI udah belajar bass tapi Oh. dituntutnya semua musik Pak. Semua musik. Ya soalnya jurusannya karawitan. Oh, alat musik apa aja yang bisa dimainin? Kayak etnis, talempong, ada bansi, ada salung, semua lah Pak. perkusi Itu gitu. memang Ya, juga harus memang. ada diiringi ya. Tapi karena memang peralatan aja persoalannya, ya, betul ya? Iya, iya. Ya, ini sarana prasarana aja. Tapi adik-adik kita ini tidak mau kalah juga. Jadi bisa memainkan merupakan alat yang ada ya. Ya mudah-mudahan dalam proses waktu berjalan akan ada respon, ada apresiasi ya ininya. Terus juga saya beralih kepada apa namanya ini Rob. Apa namanya? Dinda? Keyboard. Satria keyboard. Udah lama, udah sering main di Barale. Alhamdulillah sering. Oh, jadi bagi yang mau beralih bisa juga hubungi Satria nih. Ya, ada kenalan nggak main keyboard? Siapa yang ininya? Kan seperti siapa namanya ini yang main musik itu Putri, kan juga langsung main itu. Itu cukup rujukan nggak? Oh, seperti influence kok Pak. Iya, influence-nya. Itu tuh kalau di Indonesia itu David Yusade Pak. Oh, itu rujukannya. Wow, keren, gokil bro. Tapi gitu-gitu beralih mau ada boleh juga kan? Boleh. Boleh juga gitu.
Oke Satria, terima kasih. Itu sekilas tentang adik-adik ini. Tapi yang menarik bagi kita adalah ini anak-anak muda yang berkomitmen menggeluti apa yang telah dipelajari di kampus dan mereka bergrup namanya Padang Ska. Ini memang spesifik dan juga secara konsep ingin juga mengkolaborasikan dengan musik alat tradisional begitu kan. Nah, terutama mungkin kecapi Andre begitu kan. Nah, ini pilihan kecapi ini saya kaget juga. Kecapi ini kan terpersepsikan Jawa begitu kan. Benar. Tapi di Jepang, Cina kan juga ada karakternya. Gimana sedikit tuh, saya Andre? jelaskan. Ya, sedikit deh. Ya. Sebenarnya dinamakan kucapi. Kalau di Kucapi. kita kecapi itu kan lebih identitas dari bahasa universal bagi Jawa ya. Untuk penamaan suatu alat musiknya. Tapi bagi kita khususnya di Minang itu ya kita pakai Kucapi. ada yang sebut kucapi, ada yang kacapi. Kucapi itu berdasarkan dialek daerah Payakumbuh sebenarnya. Kecapi. Si Jobang. Oke. Di sana ada kesenian bahasa Jobang itu. Jobang itu adalah bakaba menggunakan diiringi dengan kucapi. Oke. Nah ini dengan memakai syair dendang. Ya. Kaba itu kan bercerita. Betul, Biasanya itu mereka menceritakan kabar tentang Anggunan Tongga ada legenda. Ada misalnya. legenda, dia menceritakan kisah banyak gitu. Iya. Pokoknya kabar bercerita Iya. menggunakan ini. Dan apa sih hubungannya dengan kecapi Jepang atau Cina? Sebenarnya ini adalah kecapi di Minang ini memang betul pengaruh peninggalan jejak kebudayaan Jepang tuh memang membekas daerah Kabupaten 50 kota khususnya berkembangnya kecapi ini dahulunya. Iya. Istilahnya apa namanya? Akulturasi budaya. Akulturasi budaya. Oke. Melalui alat musik. Melalui alat musik. Oke. Sehingga kecapi ini Berarti sudah- Jepang yang belajar ke kita. bukan kita yang belajar ke Jepang. Jepang yang membawa ke ini Ketika ke masa itu ya. penjajahan dulu. Sehingga Iya. kecapi ini dimainkan oleh penduduk lokal sehingga kucapi ini memiliki generasi dahulunya yang menjadi tradisi turun temurun. Itu makanya disebut dengan tradisi dia. Ada beberapa generasi turunnya suatu kesenian itu maka disebut dengan tradisi, sudah menjadi identitas oleh masyarakat 50 kota khususnya kecapi ini. Tapi sayangnya kecapi secara publisnya dulu nggak bisa secepat sekarang kan publis dulu. Sehingga kecapi ini sekarang udah istilah kitanya di Sagan Mati Tak Namo itu hampir punah gitu. Jadi ada niat motivasi. Saya sendiri pribadi berniat untuk merevitalisasi kembali sehingga kecapi ini dikenal oleh khususnya kita Sumatera Barat dan nasional maupun internasional juga. Kecapi ini apa pesonanya nih? Satu kata itu romantis kalau bagi saya. Romantis. Istilahnya Romantis. pamenan tangan di duduk ketika duduk istilah awaknya gitu. Sip. Banyak mendatangkan inspirasi melodis apa yang kita rasakan itu yang kita mainkan gitu. Oke. Tangan dulu dong. Ale. Kalau nanti ada sebuah event, sebuah kegiatan, siap nggak mungkin kerjasama diundang gitu? Siap. Siap nggak untuk menampilkan sebuah pertunjukan yang tidak mengecewakan? Siap. Malah baru belum sebulan itu kan Iya. pembentukan ini. Iya. Spiritnya, semangatnya yang ini. Semangatnya juga termasuk juga nyalinya juga gitu. Ya. Karena pengalaman teman-teman kan alhamdulillah jam terbangnya juga udah oke juga kan. Betul. Jadi memang bukan bertemu di sini belajar musik tidak lagi ya, tapi sebelumnya sudah Sudah ya. menguasai juga Ya. musik. Bahkan di sini masing-masing ada grup juga. Yakin bisa tampil? Bisa. Ayo coba tes dulu deh. Oke, siap.
menikmati pertunjukan lagu musik dari Padang Ska, bisa hubungi di nomor ini. Siap ya, Wale ya? Siap. Demikian. Wabillahi taufiq hidayah, kita ketemu di channel Kopi Pahit Hidayat di lain momen, di lain kesempatan, dan di lain topik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.